Kerajaan Mataram atau Kesultanan Mataram didirikan oleh Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati pada abad ke-16 dengan ibu kota di Kota Gede. Sutawijaya merupakan putra dari Ki Ageng Pemanahan, pendiri cikal bakal Kesultanan Mataram. Pada masa kepemimpinan Ki Ageng Pemanahan, status Mataram masih sebuah kadipaten di Kerajaan Pajang. Namun, setelah Ki Ageng Pemanahan wafat, Sutawijaya melepaskan diri dari Kerajaan Pajang dan mendirikan Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram dikenal sebagai kerajaan agraris. Namun, perdagangan tetap maju dengan komoditas utama adalah beras. Kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo. Beliau adalah raja yang anti dengan VOC. Wilayah kekuasaannya meliputi seluruh tanah Jawa, kecuali Banten dan Batavia. Selain itu, meliputi Madura dan sebagian Kalimantan Barat Daya. Sultan Agung juga berperan dalam bidang budaya, seperti menciptakan kalender Jawa yang merupakan hasil perpaduan antara kalender Hindu dengan kalender Islam. Selain itu, Sultan Agung juga mengarang kitab-kitab sastra seperti Sastra Gending, Kitab Nitisruti, Kitab Nitisastra, dan Kitab Astabrata. Setelah Sultan Agung wafat pada tahun 1645, beliau digantikan oleh putranya yang bergelar Amangkurat I. Amangkurat I adalah raja yang lemah, berpandangan sempit, dekat dengan VOC, dan sering bertindak kejam. Mataram mulai mengalami kemunduran. Kemudian sering terjadi konflik saudara, berbagai pemberontakan, dan ditambah dengan politik adu domba VOC. Perjanjian Giyanti merupakan peristiwa yang menandai pecahnya Mataram Islam. Perpecahan Mataram Islam bermula dari pertikaian antar keluarga dan politik adu domba VOC. Konflik saudara tersebut melibatkan Pakubuwono II, Pangeran Mangkubumi, dan Raden Mas Said alias Pangeran Sambernyawa. Pakubuwono II dan Pangeran Mangkubumi adalah kakak beradik yang sama-sama putra dari Amangkurat IV, namun berbeda ibu. Sedangkan Raden Mas Said merupakan salah satu cucu Amangkurat IV, atau lebih tepatnya ialah keponakan dari Pakubuwono II dan Pangeran Mangkubumi. Raden Said sendiri meminta haknya sebagai pewaris tahta Mataram yang diduduki oleh pamannya, yakni Pakubuwono II. Alasannya adalah ayah Raden Mas Said, yaitu Pangeran Arya Mangkunegara, merupakan putra sulung dari Amangkurat IV. Oleh karenanya, Arya Mangkunegara lah yang seharusnya
menjadi Raja Mataram meneruskan Amangkurat IV. Namun, karena Arya Mangkunegara sering menentang kebijakan VOC, akhirnya berimbas harus diasingkan ke Sri Lanka hingga meninggal dunia. Karena memiliki tujuan yang sama, akhirnya Raden Mas Said bekerja sama dengan Pangeran Mangkubumi untuk merebut tahta Mataram dari Pakubuwono II yang dibantu oleh VOC. Pada 20 Desember 1749, Pakubuwono II wafat. Kekosongan pemerintahan ini kemudian dimanfaatkan oleh Pangeran Mangkubumi untuk mengangkat dirinya sebagai Raja baru Mataram. Mengetahui hal tersebut, VOC tidak mengakui Pangeran Mangkubumi sebagai penguasa dari Mataram. Karena sebelum Pakubuwono II wafat, ia memberikan wewenang pengangkatan Raja baru kepada VOC. Situasi memanas ketika VOC mengangkat putra Pakubuwono II, yaitu Raden Mas Suryadi, menjadi Raja Mataram dengan gelar Pakubuwono III. Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi kembali melancarkan serangan pada VOC dan Pakubuwono III. Untuk mengatasi serangan dari Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi, VOC kemudian menyusun siasat adu domba kedua tokoh tersebut. VOC mengirimkan utusan khusus untuk menghasut Raden Mas Said agar berhati-hati terhadap Pangeran Mangkubumi yang bisa mengkhianatinya. Politik adu domba yang dilancarkan VOC membuahkan hasil. Pada 1752 terjadi perselisihan antara Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh VOC untuk berunding dengan Mangkubumi. VOC membujuk Mangkubumi dengan menjanjikan setengah wilayah kekuasaan Mataram yang dipegang oleh Pakubuwono III. Pada 22–23 September 1754, VOC mengadakan perundingan dengan mengundang Pakubuwono III dan Pangeran Mangkubumi untuk membahas pembagian wilayah kekuasaan Mataram, gelar yang akan digunakan, kerjasama dengan VOC, dan berbagai hal lainnya. Perundingan ini akhirnya mencapai kesepakatan dengan ditandatanganinya Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755 yang membagi Kerajaan Mataram menjadi dua bagian, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Setelah Perjanjian Giyanti, maka Pangeran Mangkubumi mendapat setengah wilayah Mataram, yang kemudian memunculkan kerajaan baru bernama Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Pangeran Mangkubumi lalu mendeklarasikan sebagai raja dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono I. Raden Mas Said yang tidak dilibatkan pun menentang perjanjian tersebut. Usai Perjanjian Giyanti, Raden Mas Said terus melancarkan perlawanan menghadapi tiga kubu sekaligus, yakni Surakarta, Yogyakarta, dan VOC. Pada akhirnya, Raden Mas Said meminta bagian dari wilayah Mataram yang telah dibagi dua,
Dan dari sinilah Perjanjian Salatiga dimunculkan atas prakarsa VOC. Perjanjian Salatiga dilaksanakan pada 17 Maret 1757. Kasunanan Surakarta dipecah menjadi Kasunanan Surakarta di bawah Pakubuwono III dan daerah Mangkunegaran di bawah Raden Mas Said sebagai Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I. Pada masa kolonialisme Inggris, pemerintah Inggris mengalami konflik dengan Kesultanan Yogyakarta. Kemudian, pada 17 Maret 1813, Thomas Stamford Raffles membagi Kesultanan Yogyakarta menjadi dua bagian, yaitu Kesultanan Yogyakarta di bawah Sultan Hamengkubuwono III dan daerah Pakualaman di bawah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Pakualam I. Hal tersebut menandai Mataram terpecah menjadi 4 bagian, yakni Kasunanan Surakarta, Kesultanan Yogyakarta, Mangkunegaran, dan Pakualaman.